Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di dalam rumah contoh, salah satu perumahan yang berada di Tangerang Selatan. Dan saya sudah ditemani dengan Pak Odi, adalah marketing in-house dari Serpong Jaya. Pak Odi, Pak Odi, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sama-sama. Nah sahabat PU, kita mau langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Odi. Kita mau cari tahu tentang produk apa nih yang ditawarkan oleh Serpong Jaya. Sahabat PU, jadi Serpong Jaya itu adalah sebuah kawasan perumahan ya, yang di dalamnya terdapat beberapa klaster. Kemudian saat ini Serpong Jaya membuka klaster baru. Apa nama klasternya Pak Odi? Cluster The Hills. Cluster The Hills. Dan di depan saya sudah pegang brosurnya ini sahabat PU. Sepertinya ada dua tipe rumah ya Pak Odi ya? Ya betul, dua tipe rumah. Apa saja Pak Odi? Ya, kita ada tipe Alpen dan tipe Wilson. Yang saat ini kita di dalam sini kita di tipe Alpen. Tipe Alpen. Ya. Tipe Alpen ini ukuran tanahnya berapa kali berapa Pak? 84 kita ukuran tanahnya, 7 kali 12. 7 kali 12. Ya. Ini yang tipe Alpen. Kalau yang tipe Wilson Pak? Tipe Wilson itu kita 72 tanahnya, 6 kali 12. 6 kali 12. Ya. Kalau saya lihat sekilas desainnya bagus banget nih sahabat PU, kekinian banget. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya simak di terusan video ini ya sahabat PU ya. Lalu Pak Odi, ya. Ini kira-kira kenapa nih para sahabat PU semua dan para penonton video ini, alasannya apa nih kenapa harus beli rumah di Serpong Jaya Cluster The Hills ini? Ya. Oke gini, mungkin kenapa orang harus beli di Serpong Jaya Cluster The Hills? Karena satu, akses kita, lokasi kita ini dekat ke tol BSD dan stasiun Rawabuntu. Nah, kemudian juga dengan lingkungan yang daerah sini yang memang sudah berkembang, dekat kita dengan Unpam, Universitas Pamulang, terus kemudian rumah sakit juga kita ada beberapa di sini, seperti rumah sakit Hermina, itu kita aksesnya itu nggak jauh. Jadi untuk menjangkau ke semuanya itu kita cukup ya hitungan menit lah. Kemudian juga untuk kita belanja juga kita ada lotte grosir di depan. Oh, iya, lotte grosir itu udah besar ya kalau lotte grosir. Terus kemudian di area kita juga udah ada Indomaret, dan tenan-tenan kopi-kopi kekinian zaman sekarang lah. Oke. Ya tadi saya pas waktu masuk ke perumahan ini sahabat PU sudah ramai sekali rupanya ya. Cluster The Hills terdiri dari dua tipe rumah, ada yang tipe Wilson dan tipe Alpen. Nah, sahabat PU tentu penasaran kan, kira-kira berapa nih harga jual dari kedua unit atau tipe rumah ini? Pak Odi? Ya. Kira-kira harganya berapa harganya? nih? Oke. Kalau untuk tipe Alpen yang kita sekarang di sini, itu di 1,7. 1,7? Iya, betul. Dengan desain sebagus ini loh sahabat PU ya. Nanti kita lihat unit rumah contohnya ya, habis ini kita bahas lengkap. Oke, kemudian Pak Odi? Terus kemudian tipe Wilson, itu kita di 1,5. 1,5? Iya, betul. Oh, itu harga yang worth it banget sahabat PU. Ya. Kemudian bisa dibayar dengan sistem apa aja nih Pak Odi? Nah, siapa tahu ada cara-cara menarik nih untuk bisa punya rumah di The Hills ini. Betul. Kita ada cara bayar cash keras, kemudian cash bertahap, kita bisa sampai 24 kali. Kemudian kita dengan cara bayar KPR. Oke. Nah, untuk KPR-nya ini, kita bisa DP 0%. 0%. Ya, jadi tanpa DP udah bisa punya rumah. Oh, gitu. Nah, kemudian juga kita juga ada free BPHTB, AJB dan balik nama. Oke. Seperti itu. Dan kita juga udah kerjasama dengan banyak bank sih. Oke. Iya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau pilih bank yang mana, kita ada lah. Kita ada promo free AC setiap kamar. Oh, iya. Oke. Nah, sebentar Pak, ngomong-ngomong. Untuk tipe Alpen dulu deh, ada berapa kamar? Tipe Alpen itu kita ada 4. 4 kamar masing-masing, nanti diberi AC semuanya? Masing-masing 4 kamar? 4-4-nya. Promo yang luar biasa sahabat PU. Oke. Kemudian? Kemudian kita juga ada saat ini bulan September ini, periode September sampai bulan November, kita ada grand prize trip ke Korea. Oke. Iya. Beli rumah
habis itu siapa tahu bisa jalan-jalan ke Korea. Korea. Iya. Luar biasa. Iya. Oke, baik Pak Odi, kemudian terkait dengan ketersediaan unit rumahnya Ya. atau prosesnya sekarang sudah di tahap apa Pak di klaster The Hills ini? Ya, sekarang kita infrastruktur kita udah selesai, kita baru aja selesai jadi. Nah, kemudian juga untuk proses pembangunan ya, proses pembangunan kita inden 24 bulan. 24 bulan. Ya, maksimalnya 24 bulan. Oke. Ya, masih mungkin bisa dipercepat lagi. Oke, dan ini tentu bisa dipercaya banget ya sahabat BU ya, karena ada Jaya Group sahabat BU. Siapa yang nggak tahu dengan Jaya Group ini ya? Logonya ya. Oke, nah di sini ini ada beberapa smart home teknologi sepertinya Pak Odi ya. Ya, betul. Rumah-rumah di klaster The Hills ini ya. Ya, Itu ada apa aja nih Pak? ya. Kita ada pintu ini kita smart home, terus Smart kemudian door lock, smart door oke. lock, kemudian Smart LED juga ya. smart LED juga. Kemudian ada CCTV. oke, luar biasa. Intinya sudah smart home teknologi, sahabat PU, jadi cocok banget dimiliki oleh kaum milenial. Oke, Pak Udi, kemudian tadi kan ada dua tipe rumah, ada yang Betul. Wilson dan Alpen. Kedua rumah ini kalau saya lihat dari sisi tampak depan ini mirip-mirip ya Pak ya? Ya, mirip-mirip. Nah, sebenarnya pembedanya apa sih Pak kedua tipe ini? Pembedanya itu kita di jumlah kamar tidur. Rumah kamar tidur. Iya, betul. Oke, kalau yang tipe Wilson? Tipe Wilson itu kita tipe tanah 72 kan ya. Tanya Betul, 72, oke. kamar tidurnya 3, Hmm, kamar mandinya 2. kamar mandinya 2. Nah, yang sama, carportnya bisa 2 mobil. Itu sama-sama bisa 2 mobil. Wow, mantap, luas banget berarti ya. Iya, luas. Sama-sama ya. Sama Nah, bisa 2 mobil. kemudian kalau yang tipe Alpen, Tipe Alpen itu kamarnya 4, kamarnya 4. kamar mandinya 3. Untuk main bedroomnya itu kamar mandi di dalam. Oke. Oke. Saya juga menambahkan sahabat Bu, jadi yang tipe Wilson ini lebar tanahnya adalah 6 meter ya. Kalau yang tipe Alpen ini lebar tanahnya, lebar tampak depannya itu adalah di 7 meter dan ke belakangnya sama-sama di Sama-sama di 12. 12 meter ya. 12 meter. Nah, itu ke perbedaan kedua tipe unit rumah ini, sahabat PU. Oke, sahabat PU. Sekarang kita mau bahas terkait dengan kelebihan apa saja nih Pak yang ada di dalam klaster The Hills ini. Baik yang ada di dalam klasternya maupun yang berada di unit rumahnya Pak Odi. Ya. Salah satunya kita ada semua jaringan utility itu, listrik, internet semua di bawah tanah. Jadi kita bersih dari kabel-kabel yang semerawut. Oh, pantes tadi Ya. pada saat saya masuk rapi banget kesannya sahabat BU masuk ke dalam klaster ini. Oh, jadi semua instalasi kelistrikan kabel-kabel tertanam di Tertanam semua. dalam tanah, di bawah tanah ya. Di bawah tanah semua. Oke. Itu dapat menimbulkan kesan rapi loh sahabat BU ya. Saya kan sering membahas di konten-konten saya bahwa kadang kabel-kabel listrik ya yang ada di depan rumah itu sering mengganggu tampak dari sebuah rumah sahabat BU. Iya. Namun jangan khawatir, di The Hills ini kabel-kabel tersebut tidak ada, sudah tersusun rapih di bawah tanah. Bawah tanah. Oke, kemudian Pak Odi, apa lagi? Ya, kemudian jalan ini kita cukup lebar. Mhm. Jadi sekitar 8 meter. 8 meter? Iya, Wow. 8 meter. Oh, lebar Itu sekali. ya cukup Mhm. bisa 2 mobil lah untuk papasan. Oke, sudah karpetnya bisa 2 mobil Iya. ya. Jalannya juga bisa papasan dengan nyaman. Iya. Oke, sahabat PU, banyak hal menarik yang ada di dalam klaster The Hills ini, perumahan Serpong Jaya. Kalau para sahabat PU semua atau para penonton video ini mau ambil rumah atau beli rumah di sini, bisa menghubungi Pak Odi ke mana Pak? Ya, bisa WhatsApp atau telepon saya di 0812 8282 7901. Atau bisa juga Instagram juga. Oh, ada Instagramnya Ada, juga? ya, Boleh, ya. boleh. odi.property Instagramnya. Oke. Nanti juga saya akan cantumin kontaknya Pak Odi atau nomor WhatsApp-nya di deskripsi video ya, sahabat PU ya. Dilayanin 24 jam kan Pak? 24 jam. Kalau nggak tidur ya. Kalau nggak ada, kalau ada 27 jam boleh 27 jam. Oke. Baik, nantikan promo-promo menarik ya dari Pak Odi langsung ya. Dan bahasan detailnya mengenai unit rumah contoh dari The Hills ini setelah ini akan kita bahas secara lebih mendetail sahabat PU. Simak video ini terus.
Oke, sahabat PU, habis ini kita mau langsung review rumah contoh dari Cluster The Hills ini yang tipe Alpen ya Pak Odi ya? Tipe Alpen. Kami mohon izin ya Pak ya untuk berkeliling-keliling di Boleh. rumah contoh ini ya. Ya. Saya mau tunjukin ke sahabat PU semua terkait dengan desainnya, susunan ruangnya, dan konsep rumah ini tentunya. Mohon izin loh Pak Odi. Ya, silakan Pak Nugro. Oke, baik, terima kasih atas diskusinya untuk hari ini Pak Odi. Terima kasih ya Pak. juga sama-sama. Ya, Terima kasih. Oke, sahabat PU, thank you. Oke, sahabat PU, saat ini saya sudah berada di depan rumah contoh yang tipe Alpen, sahabat PU, Cluster The Hills. Dari depan ini kita bisa langsung membahas ya untuk rem daripada rumah ini. Bahannya dari paving, sahabat PU, begitu juga dengan jalanan yang berada di dalam cluster ini. Begitu kita masuk, sahabat PU, dan ini menurut saya yang menjadi nilai tambah yang pertama, yaitu carportnya mampu menampung 2 unit mobil. Sekalipun sahabat PU mobilnya ada 1, nanti yang 1 bisa difungsikan untuk meletakkan motor sahabat PU atau untuk akses lalu lalang keluar masuk ke dalam unit rumah ini sahabat PU. Untuk lantai carportnya terbuat dari material keramik. Keramik warnanya biru muda berukuran 40 x 40 sahabat PU, dan biru mudanya cenderung ke arah abu-abu sahabat PU ya. Dan tentu ini sudah dipilihkan oleh developernya yang bertekstur. Jadi bisa dipastikan nggak licin nanti ketika sahabat PU mau naik turunin mobil dari lantai carport ini sahabat PU. Dan sahabat PU bisa lihat ya tampak dari rumah ini. Seperti halnya tren yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ala-ala Skandinavian sahabat PU. Lihat sahabat PU, atap pelanannya di bagian depan menjadi karakteristik utama dari rumah ini yang menjadi khasnya rumah-rumah Skandinavian sahabat PU. Disambung dengan plat beton. Plat betonnya menerus sahabat PU ya. Jadi dari kemiringan atap dia turun ya. Kemudian menjadi lantai dari balkon yang ada di lantai 2. Dan terus naik lagi menuju ke atap pelananya tadi. Kemudian kita bahas dari tampak depan bagian atas dulu sahabat PU. Di sebelah kiri saya ini terdapat satu jendela ya. Kita bisa amati untuk kusen pintu maupun kusen jendela yang ada di rumah ini pakai kusen aluminium sahabat PU ya. Kita kalau pakai kusen aluminium nggak akan khawatir lagi ya, atau nggak khawatir lagi dengan adanya rayap ya sahabat PU ya. Dan tentunya kusen aluminium ini dia lebih memiliki daya tahan yang cukup lama. Kusen aluminium ini dia juga cocok banget nih digunakan untuk desain-desain rumah minimalis, industrial, itu juga cocok. Apalagi yang warnanya hitam seperti ini ya. Kalau dulu orang-orang cenderung memilih warna aluminium itu yang berwarna putih. Namun sekarang selera masyarakat kita sudah mulai bergeser. Jadi kalau ada kusen aluminium itu warnanya yang warna hitam, dan itu ada di dalam rumah ini sahabat PU ya. Dikombinasi dengan kaca clear. Dan yang menjadi nilai lebih lagi, jendelanya lebar-lebar sahabat PU ya. Kita bisa lihat di sini. Ada jendela satu di bagian kanan saya, dan ini ada jendela, dan tentu bisa dipergunakan untuk pintu ya sahabat PU ya, untuk menuju ke balkon di lantai 2-nya. Ya. Bingkai kusen aluminium berwarna hitam, kemudian pintunya sepertinya pintu geser sepertinya ya. Namun nanti detailnya kita akan masuk ke dalam dan kita cari tahu lebih mendalam sahabat PU. Terdapat balkon di bagian depan dengan railing yang terbuat dari plat besi sahabat PU, tentu dengan hand railingnya yang juga dicat berwarna hitam. Kemudian ada permainan tarikan-tarikan garis vertikal, dan ini motifnya adalah motif kayu sahabat PU, namun sebenarnya ini adalah aluminium ya. Dan ini juga menjadi aksen tampak ya. Di lain sisi ada plat-plat beton yang horizontal diimbangi lagi dengan aksen tarikan-tarikan garis lurus ini, jadi desainnya dapat seimbang sahabat PU. Kemudian kita lanjut ke lantai 1. Di lantai 1 ini terdapat 3 bukaan jendela ya. Ini 1, 2, 3. Dan kita bisa perhatikan di sini jendelanya sliding sahabat PU atau geser. Dan ini gede banget luasannya ya sahabat PU. Bayangin hampir menyentuh ke ceiling dari rumah ini sahabat PU untuk jendelanya ini. Ini kaca clear ya, kaca clear.
Tentunya kalau kaca klip seperti ini di bagian dalam juga harus diberi horden seperti yang terdapat di rumah contoh ini. Kemudian kita turun lagi, terdapat satu keran air di sini sahabat PU. Sudah disediain keran air, ini dapat sahabat PU manfaatkan. Siapa tahu mau cuci-cuci mobil, ya kan? Menyiram tanaman-tanaman yang ada di samping, ya, bisa pakai keran ini. Kemudian terasnya itu begitu sahabat PU masuk, ya, kita belok kanan, langsung terdapat teras rumah di sini. Teras rumah ini juga dilapisi dengan keramik. Keramik berukuran 40 x 40, warnanya abu-abu, sahabat PU. Di depan dari teras rumah ini terdapat taman kecil, sahabat PU, yang bisa sahabat PU manfaatin untuk nanam-nanam bunga misalnya. Oke, sahabat PU, kalau kita lihat dari sisi komposisi warna yang ada di rumah ini, tampak depannya ya sahabat PU ya, itu ada warna abu muda ya, ada warna putih, kemudian ada warna abu tua ya. Dan yang menjadi penekanan warna itu ada pada warna coklat sahabat PU ya, yang berupa pilar-pilar aluminium yang motifnya motif kayu sahabat PU, dan juga warna-warna hitam yang ada di kusen pintu dan kusen jendelanya sahabat PU. Oke, tampak depan sudah. Sekarang kita akan masuk ke dalam unit rumah contoh ini sahabat PU. Oke sahabat PU, saya sudah berada di teras rumah dari rumah contoh ini sahabat PU ya. Kita bisa lihat cukup luas sahabat PU di sini ya. Di sebelah kiri saya ini bisa buat naruh-naruh sepatu, sendal sebelum kita masuk ke dalam rumah. Sahabat PU, yang menjadi menarik di sini sudah disediakan dengan smart door lock sahabat PU. Jadi kita nggak perlu lagi pegang kunci ya. Jadi kita cukup masukkan sandi misalnya, pakai sidik jari misalnya, kita bisa keluar masuk ke dalam rumah ini sahabat PU ya. Kemudian kita bisa lihat di atas itu juga sudah disiapin stop kontak, yang nantinya sahabat PU tinggal beli unit CCTV-nya dan power listriknya sudah disediain, stop kontak di atas tinggal pasang saja. Menerus ke plafon, ini plafonnya terbuat dari gipsum ya. Kemudian sekelilingnya ini terdapat tali air, ini pakai aluminium nih sahabat PU ya, list plafonnya. Kemudian untuk lampunya downlight yang LED sahabat PU. Kemudian ini pintu utamanya cukup lebar, sepertinya ada di 90 cm ini sahabat PU. Saya pastikan dulu untuk lebar pintunya. Ya, lebar pintu utama dari rumah ini 90 cm ya. Dan ini cukup tebal sahabat PU, dibingkai dengan kusen aluminium berwarna hitam, dan warna pintunya, daun pintunya ini coklat tua sahabat PU, menarik ya. Sekarang kita masuk ke dalam rumah ini. Oke sahabat PU, saya sudah berada di dalam rumah contoh ini sahabat PU. Di sini bisa kita lihat ada ruang keluarga atau ruang tamu ya. Kemudian di sebelahnya lagi terdapat meja makan dan langsung terhubung dengan dapurnya sahabat PU. Kemudian ini adalah pintu menuju ke teras belakang ya. Kemudian terdapat satu ruangan yang dalam hal ini, ruangan ini saya pikir bisa multifungsi ya sahabat PU ya, bisa dipakai untuk kamar bisa, atau kalau yang dicontohkan oleh rumah contoh ini dipakai untuk ruang kerja. Dan di sini ini adalah kamar mandi sahabat PU, letaknya berada di bawah tangga ya, untuk memaksimalkan ruangan di bawah tangga dipakai untuk kamar mandi. Sekarang kita bahas dari ruang keluarga ini dulu. Di ruang keluarga ini kita bisa setting interiornya sedemikian. Kita bisa taruh satu sofa di sini, ini muat untuk 3 orang sahabat PU, dan kita bisa taruh di depan dari sofa satu unit TV, yang mana dinding ini adalah dinding pembatas antara ruang keluarga dengan kamar mandi ya, yang berada di bawah tangga sahabat PU ya. Kemudian untuk plafon yang ada di ruangan ini pakai plafon gipsum sahabat PU. Ini gipsum yang dicat berwarna putih dengan desain upceiling. Salah satu desain plafon yang menimbulkan kesan megah untuk ruangan-ruangan yang ada di bawahnya. Bagian tengah plafon diangkat ke atas seperti ini ya. Terdapat list berwarna hitam sesuai dengan konsep yang ada di rumah ini ya. Kita tadi sudah jelasin bahwa
untuk kusen-kusen di rumah ini pakainya warna hitam seperti ini. Begitu juga dengan list plafonnya, ya, ditambahin juga untuk mempertegas konsep pakai warna hitam juga. List hitam mengelilingi upceiling dari plafon ruang keluarga ini, sahabat PU. Kemudian untuk dindingnya, ya, sahabat PU ya, ini dilapisi dengan wallpaper, sahabat PU, ya, lapisi dengan wallpaper. Namun nanti sahabat PU bisa variasikan, boleh pakai wallpaper seperti ini, bisa juga dicat biasa. Kemudian di samping dari ruang keluarga terdapat meja makan. Meja makan itu kan bentuknya bermacam-macam, ada yang persegi 4, ada yang lingkaran seperti ini. Namun keuntungannya kalau kita pilih meja makan yang bentuknya lingkaran seperti ini kita bisa movable dengan mudah, sahabat PU ya. Jadi mau diisi dengan 4 kursi seperti ini bisa, mau ditambahkan misal 5 kursi itu juga bisa, karena tidak memiliki sudut ya, selayaknya meja yang persegi, atau bahkan untuk 2 kursi juga masih cukup nyaman, sahabat PU ya. Kemudian menerus ke dapurnya, sahabat PU. Dapur ini runtutannya adalah kulkas di paling kiri, sahabat PU. Kulkas 2 pintu muat di sini ya. Kemudian ke kanan lagi ini terdapat wastafel, sahabat PU ya. Kemudian ke kanan lagi terdapat sink ya. Sinknya ini yang 1 lubang, dan ini produk dari TK, dan ini adalah kransingnya, sahabat PU ya. Ini kransingnya, terdapat tisu di sisi samping. Kemudian di tengah ini terdapat space, tentunya kalau mau iris-iris ya kan, kalau mau memasak nasi gitu ya, itu bisa dilakukan di tengah ini ya, dan sudah disediain juga dengan stop kontaknya, sahabat PU. Kemudian bergeser lagi ke sisi kanan, terdapat kompor. Dalam hal ini kompor yang dipilih adalah kompor tanam, sahabat PU, jadi dia rata dengan meja dapurnya, sahabat PU. Kemudian dinding meja dapurnya ini kalau umumnya kan dipasangi dengan keramik ya, namun di sini tidak, sahabat PU. Ini dipasang dengan cermin. Salah satu kelebihan kalau kita pakai cermin seperti ini, dapat menimbulkan kesan luas terhadap ruang di dalamnya, sahabat PU ya. Nah, di atasnya ini adalah kitchen set, sahabat PU ya. Seperti biasanya ada beberapa undakan-undakan untuk meletakkan piring ya. Kemudian alat-alat makan lainnya ya. Oke. Seperti ini, gelas, cangkir ya, dan sebagainya. Oke. Dan di atas kompor ini sudah disediain juga dengan cooker hood. Jadi kalau masak ya, asapnya itu nggak kemana-mana, otomatis akan terhisap oleh cooker hood ini, sahabat PU. Kemudian di atas dari dapur ini itu terdapat drop ceiling ya, sahabat PU ya. Ini adalah drop ceiling terbuat dari gipsum. Terdapat 2 titik lampu spot di sini yang langsung mengarah ke kitchen setnya, sahabat PU. Kemudian di atas dari meja dapur ya, ini terdapat lampu gantung, ada 2 titik ya. Modelnya yang seperti ini, warnanya warm white, kemudian kabelnya, kemudian bodi dari lampunya itu semuanya berwarna hitam. Begitu juga dengan lampu gantung yang berada di atas ruang keluarga ini, sahabat PU ya. Bodi dari lampu ini atau rangkanya itu berwarna hitam, kemudian lampu-lampunya itu berwarna warm white, langsung menggantung di ceilingnya masing-masing, sahabat PU. Kemudian untuk lantai yang dipakai di rumah ini ya, itu adalah lantai homogeneous style berwarna abu-abu, ukurannya yang 60 x 60, sahabat PU. Sekarang kita lanjut ke teras belakang. Oke, sahabat PU, ini adalah teras belakang ya. Pintunya kusen aluminium warna hitam dan sistemnya yang sliding, sahabat PU. Salah satu keunggulan kalau kita pakai pintu sliding adalah hemat tempat ya. Jadi dia tidak perlu memakan ruang untuk buka dan tutup pintunya, tinggal dorong-dorong saja seperti ini. Nah, di bagian teras belakang ini untuk lantai carportnya ini ditutupi dengan keramik berwarna 40 x 40, warnanya yang abu-abu, sahabat PU, lengkap dengan plin dan juga tali airnya. Kemudian sekeliling dari dinding ini dicat berwarna putih, sahabat PU. Kemudian di bagian samping sudut kanan saya ini
dimanfaatkan untuk meletakkan mesin cuci, sahabat PU. Jadi kalau nyuci-nyuci bisa dilakukan di sini ya dengan mesin cuci. Kemudian nanti jemurnya itu bisa di void belakang ini, sahabat PU. Dan ini langsung tembus ya, sahabat PU ya. Jadi cahaya matahari bisa langsung masuk ke area void ini, sahabat PU. Kemudian di bagian belakang ini terdapat rumput sintetis, sahabat PU ya. Dan ini adalah salah satu opsi kalau sahabat PU mau nuansa warna hijau, namun yang bukan rumput beneran itu bisa pakai rumput sintetis ini, sahabat PU. Kesan hijaunya dapat ya, dan kita nggak perlu nyiram-nyiram untuk merawat rumput ini. Di dinding paling belakang kita bisa dilihat di sini ada kamrotan halus ya. Ini teksturnya kasar, sahabat PU, dan dipadu-padankan dengan tali air ya, tali air horizontal dipadu-padankan dengan kamrotan halus yang berwarna abu-abu. Nah, kalau ini adalah jendela kamar samping atau ruang serbaguna samping, yang mana ruangan yang ada di samping saya ini bisa dipakai untuk kamar bisa, atau mau dimanfaatkan sebagai ruang kerja seperti yang diterapkan di rumah contoh ini juga bisa, sahabat PU. Sekarang kita ke samping. Oke, sahabat PU, sekarang kita masuk ke dalam ruang paling belakang di rumah ini yang bisa dipakai untuk ruang kerja seperti contoh ini, dan juga bisa dimanfaatin juga untuk kamar. Kita masuk, sahabat PU. Oke, ruangan ini untuk bagian plafonnya terbuat dari plafon gipsum warna putih, kemudian lampunya berupa lampu downlight LED, dan juga ada variasi lampu spot di sini yang langsung mengarah ke lukisan di samping saya ini, sahabat PU, sebagai backdrop dari ruang kerja ini. Di sini terdapat meja kerja, ada satu laptop di sini, satu kursi di sini, ya. Nah, kurang lebih pemakaian ruangannya adalah seperti ini, sahabat PU. Ya, begitu juga di samping, berhubung di sini dimanfaatkan untuk ruang kerja, maka di samping ini terdapat rak-rakan yang untuk meletakkan buku-buku, hiasan-hiasan yang ada di ruang kerja ini. Kalau untuk dinding-dinding di ruang kerja ini semuanya dilapisi dengan wallpaper, sahabat PU. Beberapa orang ada yang suka pakai dinding wallpaper seperti ini. Beberapa orang ada yang menggemari dindingnya ditempeli dengan wallpaper seperti ini. Beberapa orang juga ada yang lebih suka dicat seperti biasanya. Oke, sahabat PU, ruang kerja sudah. Sekarang kita ke kamar mandi yang ada di lantai 1. Kamar mandi di lantai 1 ini letaknya ada di bawah tangga, sahabat PU. Otomatis untuk memenuhi kebutuhan tinggi ruangan, maka lantai kamar mandinya ini diturunkan, lebih turun jika dibanding dengan lantai utama. Saya melewati 2 trap tangga, sehingga kita bisa masuk ke dalam lantai kamar mandi ini. Otomatis bentuknya memanjang ya, sahabat PU ya, karena ini berada di bawah tangga. Di kamar mandi ini terdapat wastafel tepat di depan pintu ya. Wastafel di belakangnya terdapat rak-rakan. Ini bisa dipakai untuk menaruh perabotan-perabotan kamar mandi, sahabat PU. Dan di depan wastafelnya terdapat cermin. Ini adalah salah satu peletakan yang paling bagus di dalam kamar mandi bentuk memanjang. Sahabat PU jangan meletakkan kloset di depan pintu ya, sahabat PU ya. Lebih baik meletakkan wastafel seperti ini dibanding meletakkan kloset di depan pintu. Karena klosetnya ada di sampingnya, sahabat PU. Nah, ini adalah klosetnya, sahabat PU. Pakai produk dari American Standard ya, lengkap dengan jet washernya. Di belakang kloset ini terdapat rak-rakan ya, dan juga beberapa peralatan mandi yang diletakkan di sini, bisa buat menaruh tempat sabun ya, lilin misalnya, dan hiasan-hiasan kamar mandi lain, sahabat PU. Kemudian di bagian yang paling pojok ini adalah area shower, sahabat PU. Ya, di sini ada sebuah kran ya, dan ini adalah hand showernya yang chrome ya, sahabat PU ya. Produk dari American Standard. Dan di atas ini adalah plat tangganya, sahabat PU. Dan ini masih nyaman kalau kita melakukan aktivitas mandi misalnya di area ini, karena masih cukup tinggi ya. Lantai kamar mandi ini ditutupi dengan keramik berukuran 30 x 30, warnanya yang abu-abu. Kemudian untuk dindingnya ini dilapis dengan keramik berukuran 30 x 60 yang disusun secara vertikal, warnanya putih. Oke, sahabat PU, sekarang kita mau menuju ke
lantai 2. Di sini terdapat tangga sahabat PU yang cukup lebar sepertinya luasannya, dan ini saya yakin bisa dinaiki dan dituruni secara bersamaan. Kita bisa simpangan dengan nyaman sahabat PU. Karena lebarnya adalah kita ukur langsung saja sahabat PU. Ada di 1 meter sahabat PU. Lebar tangga 1 meter ini, jika ada orang yang naik ya seperti ini ya, kemudian secara bersamaan ada yang turun, itu masih cukup nyaman sahabat PU. Kemudian untuk penutup tangga yang dipakai adalah homogeneous style berwarna abu-abu senada dengan granit lantai utamanya sahabat PU. Tentu di sini lengkap dengan step nosingnya dan juga bevelan pada ujung granit sahabat PU. Kemudian untuk bentuk dari tangga ini adalah letter U. Jadi kita naik ya, terdapat bordes di sini, naik lagi ke sana, nanti ada bordes lagi dan ke arah satunya lagi sahabat PU. Bordesnya ini berupa bordes kipas. Jadi yang seharusnya bordes itu adalah kotak seperti ini. Untuk menambah trap tangga, maka diberi 1 trap lagi di bordesnya sahabat PU. Ini biasa kita sebut dengan bordes kipas. Kalau kita rasakan feel-nya pada saat kita naik tangga ya, cukup nyaman sahabat PU. Kita cari tahu sekarang langkah naiknya ini ada di berapa ini kira-kira sahabat PU. Nah, langkah naiknya rupanya di 18 cm sahabat PU, dan ini juga sering saya terapkan di lokasi proyek Nugroho PU ya, langkah naik di 18 cm. Kemudian langkah datarnya sekarang. Langkah datarnya ada di 28 cm. Langkah naik 18 cm, kemudian langkah datarnya di 28 cm. Ini adalah salah satu opsi dalam membuat sebuah trap tangga yang nyaman. Sekarang kita naik sahabat PU. Secara penyusunan granit tangga ya, karena lebarnya ini adalah 1 meter sahabat PU, di sini disusun asnya berupa asnat granit ya. Jadi asnat granit di sini, kemudian pasang granit dibuang ke kiri dan pasang granit dibuang ke kanan. Bisa juga dalam pemasangan granit seperti ini, jika tangganya lebarnya adalah 1 meter, bisa juga pakai as badan granit. Jadi granit 60 x 60 itu dipasang di tengah, kemudian sisa potongan granitnya dibuang ke kiri dan dibuang ke kanan. Opsional sahabat PU ya. Nah, di atas dari tangga ini langsung tembus ke ceiling. Di atasnya ya terdapat 1 lampu downlight LED ya, dan di atas dari bordes tangga yang ada di bawah sahabat PU itu langsung menerus ke jendela depan. Nah, ini dia sahabat PU. Di bawahnya terdapat bordes ya, kemudian terdapat ruangan yang cukup tinggi. Di atasnya terdapat 1 jendela kaca mati, bingkainya berupa bingkai aluminium berwarna hitam dan kacanya kaca clear. Kemungkinan yang tebalnya 5 mm itu sahabat PU. Ini bisa menjadi masuknya cahaya alami menuju ke ruang tangga ini sahabat PU. Jadi pada saat siang hari seperti ini, pada saat pengambilan video, kita tidak perlu mempergunakan lampu untuk menerangi area tangga ini. Kita naik ke lantai 2. Ini bordes yang satunya lagi, sama bordes kipas ya sahabat PU, dan ini lekukan yang paling akhir. Jadi tangganya berbentuk letter U ya, naik ada bordes, lurus ada bordes, kemudian kita berbelok lagi ke sisi kanan. Sampailah kita di lantai 2. Di lantai 2 ini ya terdapat area publik ya sahabat PU di sini, di mana area ini bisa langsung menjangkau ke samping saya. Ini ada sebuah ruangan yang bisa dimanfaatin untuk ruang baca sahabat PU ya. Kemudian kalau kita belok ke kiri, ini ada kamar ya. Kalau kita belok ke sisi kanan saya satunya lagi, ini terdapat kamar tidur lagi. Dan di sini ini terdapat kamar mandi sahabat PU. Dan di sini sahabat PU, ini adalah kamar tidur lagi. Di lantai 3 ini ada 3 kamar sahabat PU ya. Ini lebih tepatnya adalah 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Kamar tidur anak ini antara yang di kiri saya dengan yang di kanan saya ini, di tengahnya terdapat kamar mandi ya. Sekarang kita bahas untuk kamar tidur anak yang nomor 1 dulu.
Oke sahabat PU, ini adalah pintu masuk ke dalam kamar tidur anak 1. Untuk kusennya terbuat dari bahan kayu sahabat PU, namun kali ini berbeda dengan kusen-kusen yang menghadap keluar langsung ya, karena ini di dalam ruangan. Jadi oke-oke saja kalau pakai kusen kayu seperti ini. Dan warnanya putih. Ya, ada nuansa black and white juga loh di dalam rumah ini sahabat PU. Kita masuk, di sebelah kiri langsung terdapat saklar. Yang mana saklar-saklar ini adalah yang dipakai untuk menghidupkan dan mematikan lampu-lampu yang berada di dalam kamar. Pakai produknya Schneider, sahabat PU. Kemudian untuk sekeliling dari dinding kamar ini pakai wallpaper, sahabat PU, masih sama. Begitu kita belok ke kiri, ini langsung terdapat lemari. Sebenarnya ini adalah lemari, sahabat PU. Tuh. Namun didesain sedemikian rupa, dan ini peruntukannya sebenarnya untuk anak perempuan ya. Kalau kita lihat desain interiornya sahabat PU, di sini terdapat sebuah lingkaran yang berada di dalam kamar mandi yang bisa juga dipakai untuk tempat duduk sahabat PU. Lemari-lemari ini berwarna krem ya, berwarna krem sahabat PU. Begitu juga dengan area belakang tempat tidur ini sahabat PU yang dipakai untuk meletakkan hiasan-hiasan yang ada di dalam kamar. Bisa untuk menaruh lukisan-lukisan, figura-figura foto gitu ya sahabat PU ya. Kemudian di samping dari lemari ini terdapat meja belajar kecil ya, dengan satu kursi belajar seperti ini. Ini bisa juga dipakai untuk meja rias ya sahabat PU ya. Kemudian terdapat satu stop kontak di depannya, bisa dimanfaatin untuk kelistrikan laptop ya, atau peralatan elektronik lainnya untuk mencharge handphone misalnya, seperti itu. Kemudian yang sedang saya duduki ini adalah tempat tidur, yang mana ini adalah yang single sahabat PU, hanya bisa untuk tidur satu orang saja. Ini yang lebarnya di 90 cm sahabat PU, dan ini cocok banget untuk tempat tidurnya anak-anak ya sahabat PU ya. Di sampingnya terdapat beberapa lukisan sahabat PU atau wallpaper dengan motif-motif sedemikian rupa, warnanya coklat ya. Jadi dindingnya antara krem dan coklat ya, kombinasi warnanya. Kemudian plafonnya berwarna putih. Kemudian di sisi samping terdapat satu jendela yang langsung menghadap ke void samping sahabat PU ya. Ini adalah jendela yang langsung menghadap ke void samping ya. Salah satu tujuan sebuah rumah 2 lantai terdapat void atau bukaan adalah ini. Kita bisa meletakkan bukaan-bukaan jendela untuk mengarah langsung ke void. Jadi udara masuk dan juga cahaya bisa masuk ke dalam kamar-kamar yang ada di sekeliling void itu sahabat PU ya. Ini pakai kusen aluminium berwarna hitam dengan daun jendela aluminium juga, kombinasi kaca clear, dan bukaannya yang swing, engselnya berada di atas sahabat PU. Kemudian di atas dari jendela ini terdapat satu cowakan untuk meletakkan rel daripada hordeng. Ini salah satu cara ya supaya hordeng kita nggak kelihatan relnya sahabat PU ya. Nah seperti ini. Jadi relnya dimasukkan ke dalam plafon. Jadi ini adalah salah satu desain yang biasanya ada di hotel-hotel sahabat PU, seperti itu. Sekarang kita bahas ruang baca. Ruang baca yang berada di antara tangga dan juga kamar anak tadi sahabat PU, itu adalah salah satu ide untuk memanfaatkan ruangan ini ya. Dimana di sebelah kanan saya ini untuk meletakkan rak-rak buku misalnya. Kemudian ada satu tempat duduk di sini yang bisa diduduki oleh 2 orang. Kita bagi yang hobi membaca, cocok banget kalau kita bersantai sambil membaca buku di ruangan ini. Kemudian ini adalah kamar anak yang nomor 2. Kalau di rumah contoh ini didesain untuk kamar anak laki-laki sahabat PU. Kusen pintunya masih tetap sama, mempergunakan kusen kayu berwarna putih sahabat PU. Dan di dalam kamarnya ini juga terdapat satu tempat tidur ya, yang di atasnya ini langsung diberi dengan beberapa rak-rak ya seperti ini, atau lemari-lemari seperti ini untuk memaksimalkan ruangan yang ada di kamar ini sahabat PU. Berhubung ini kamar laki-laki ya, hiasannya Batman. Dan warna daripada lemari ini abu-abu tua ya, abu-abu tua seperti ini ya. Ini bisa buat meletakkan
pakaian-pakaian ya sahabat PU ya. Kemudian di sisi samping dari tempat tidur ini sahabat PU, ini adalah kayu-kayu ya, warnanya krem, dan ini ditempeli dengan HPL, disusun secara vertikal ya, membentuk sebuah guratan-guratan tali air seperti ini ya. Material seperti ini juga bisa kita beli secara lembaran ya sahabat PU ya, karena sekarang sudah banyak baik yang berbahan dari PVC maupun berbahan dari kayu. Kita cukup ditempel-tempel saja. Di bagian sebelah kanan tempat tidur terdapat satu jendela lagi ya, jadi bisa dipastikan di rumah ini setiap kamar memiliki jendela. Ini juga langsung menuju ke void bagian belakang. Cahaya masuk, udara juga masuk sahabat PU. Selain daripada kita mempergunakan AC, kita juga bisa memanfaatkan cahaya dan udara alami dari jendela ini. Di samping dari jendela ini dan juga tempat tidur ini terdapat meja belajar yang di sampingnya terdapat rak-rak buku sahabat PU. Sekarang kita menuju ke kamar mandi yang berada di antara dua kamar anak. Yang mana kamar mandi ini sifatnya publik, jadi bisa dipakai siapa saja ya sahabat PU. Kamar mandi ini elevasi lantainya turun kisaran di 3 cm sahabat PU. Dan ini tujuannya adalah untuk mencegah air supaya tidak keluar meluber ke dalam lantai utama. Dan pintu masuk ke dalam kamar mandi ini kusennya masih berupa kusen pintu kayu berwarna putih sahabat PU. Kemudian di dalam kamar mandi ini cukup lengkap ya. Ada wastafel di sisi kanan saya ini yang lengkap, di bawahnya terdapat rak-rakan. Yang di atasnya juga terdapat cermin sahabat PU. Wastafel seperti ini bisa dipakai biasanya aktivitas di dalam kamar mandi, gosok gigi misalnya, cuci muka misalnya, cuci tangan misalnya, seperti itu ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini terdapat shower set ya. Shower set ini sudah terdapat keran mixernya. Jadi ini ada air panas dingin di sini sahabat PU ya. Produk yang dipakai adalah produk dari American Standard. Begitu juga dengan klosetnya. Kloset duduk dengan jet washer lengkap tentunya. Kemudian untuk penutup lantai kamar mandi terbuat dari keramik berwarna abu-abu, ukurannya 30x30, dikombinasikan dengan keramik dindingnya, lagi-lagi warnanya putih ya sahabat PU ya, berukuran 30x60 yang disusun secara vertikal. Sekarang kita menuju ke ruangan terakhir yang ada di rumah ini, yaitu kamar tidur utama sahabat PU. Saya sudah berada di dalam kamar tidur utama dan ini sudah pasti lebih luas dibanding dua kamar anak tadi ya yang sebelumnya ya. Di sini terdapat tempat tidur utama yang cukup lega sahabat PU, dan di depan dari tempat tidur ini terdapat lemari yang juga dimanfaatkan untuk backdrop TV sahabat PU seperti ini ya. Jadi bisa tiduran sambil nonton TV sahabat PU. Dan di sampingnya ini terdapat lemari-lemarian yang modelnya pintunya sliding sahabat PU. Ini adalah salah satu opsi kalau kita memiliki ruangan yang tidak terlalu lebar, kita bisa membuat sebuah pintu, baik itu pintu lemari maupun pintu kamar yang pembukaannya secara geser seperti ini sahabat PU. Ini juga bisa ditutupi dengan lembaran yang tidak berupa transparan seperti ini ya sahabat PU ya, atau pakai kayu masif ya. Mungkin sahabat PU ada yang lebih suka barang-barang yang ada di dalam ini tertutup secara rapat, bukan transparan seperti ini. Namun ini perihal selera sahabat PU. Di sisi belakang saya sahabat PU, ini juga ada permainan garis-garis vertikal sahabat PU, yang mana tali air seperti ini atau panel-panel seperti ini sudah bisa sahabat PU dapetin di pasaran Indonesia ya sahabat PU ya. Sudah banyak dijual material-material untuk membentuk sebuah tekstur dinding seperti ini. Warnanya tentu bisa dipilih, ada yang warna serat kayu, baik yang berwarna coklat muda maupun coklat tua seperti ini. Dan di sini dikombinasi dengan beberapa titik cermin. Tuh, ada 3 titik cermin di sini sahabat PU. Salah satu cara untuk mensiasati ruangan yang tidak terlalu luas adalah dengan menambahkan titik-titik cermin seperti ini sahabat PU. Kemudian di belakang dari tempat tidur ini ya sahabat PU ya, ini bahannya adalah pabrikan sahabat PU. Ini empuk ya, warnanya abu-abu sahabat PU. Jadi kalau kita bersandar ke dinding ini, kepala kita nyaman ya. Di samping kiri dari kamar mandi terdapat nakas yang di atasnya terdapat satu lampu gantung dengan
kabelnya berwarna hitam, dan ini kemungkinan nyala lampunya adalah warm white sahabat PU. Di atas nakasnya terdapat stop kontak ya, apalagi saat ini orang ya itu cenderung suka main handphone, tiduran sambil main handphone sahabat PU. Itu apabila baterainya habis bisa langsung dicas sambil tiduran sahabat PU. Sekarang kita menuju ke ceilingnya dulu. Ceiling di kamar ini sama dengan yang ada di ruangan-ruangan lain, yaitu mempergunakan gypsum yang dicat berwarna putih dengan kombinasi beberapa titik lampu downlight LED dan juga beberapa titik lampu spot sahabat PU ya. Dan kamar tidur utama ini langsung terakses ke balkon depan. Nah, ini dia nih sahabat PU nih. Nah, ini akses menuju ke balkon depan ya. Seperti yang saya katakan tadi, ternyata benar sahabat PU, akses menuju ke balkonnya ini pintunya sliding atau pintu geser. Nah, ini adalah balkon yang kita lihat di awal video tadi ya. Balkonnya cukuplah kalau kita iseng mau sekedar bersantai di balkon ini sahabat PU. Nah, seperti ini. Menarik sekali ya. Kamar tidur utama langsung terakses ke balkon. Ini untuk railing balkonnya terbuat dari plat besi sahabat PU. Dan hand railingnya ini juga terbuat dari besi holo yang dicat berwarna hitam. Kalau untuk penutup lantai balkonnya terbuat dari keramik berukuran 40x40, warnanya yang abu-abu. Ini adalah pintu menuju balkon yang kalau dari depan kelihatannya seperti jendela sahabat PU. Ya, dan ini dari floor menuju ke atas ya, ini tinggi banget, kurang lebih ada di 2,5 meter sahabat PU. Kita tutup dulu pintu balkon ini dan kita bahas kamar mandi, kamar utama. Jadi memang baiknya kalau kamar utama itu memiliki kamar mandi yang khusus untuk penghuni kamar tidur utamanya. Nah, ada di samping kiri saya ini. Kita masuk sahabat PU. Nah, di dalam kamar mandi ini ya tentu ada beberapa undakan elevasi lantai ya sahabat PU ya. Apalagi di sini disediakan box shower khusus sahabat PU. Jadi dari lantai utama turun kisaran 3 cm, kemudian turun lagi kisaran 3 cm. Di depan dari pintu kamar mandi, seperti halnya dengan kamar mandi yang lain, langsung menuju ke wastafel sahabat PU. Di bawahnya terdapat rak dan di atas dari wastafel ini terdapat cermin yang cukup tinggi sahabat PU ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini langsung terhubung dengan area shower sahabat PU. Yang apabila ini ditambahkan dengan kaca tempered, ini bisa juga supaya air nggak nyiprat-nyiprat ke sisi samping maupun ke sisi klosetnya sahabat PU. Dilengkapi dengan keran mixer ya, panas dingin dari American Standard dan juga hand showernya sahabat PU. Kemudian untuk klosetnya, ini kloset dari American Standard juga, kloset duduk, tepatnya di samping dari area shower. Dan di atasnya ini terdapat boven kamar mandi yang tujuannya untuk sirkulasi udara kamar mandi kamar utama ini sahabat PU. Oke sahabat PU, jadi The Hills merupakan klaster premium terbaru yang diluncurkan oleh Serpong Jaya di tahun 2023. Hadir secara eksklusif dan terbatas, menjawab kebutuhan hunian yang luas dengan desain fasad yang minimalis dan dilengkapi dengan fitur yang futuristik seperti smart door lock sahabat PU, kemudian smart LED dan smart IP kamera yang semuanya dapat diakses menggunakan gawai para sahabat PU semua. Hadir dengan keistimewaan tersendiri, The Hills memiliki kontur tanah yang berundak dan posisi tanah yang lebih tinggi dari klaster yang lain, menjadikan The Hills seperti rumah di perbukitan yang nyaman, tenang dan menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Tadi diskusi dengan Pak Audi sudah ya, kemudian saya juga sudah berkeliling-keliling melihat dari show unit rumah ini juga sudah. Semoga bisa menginspirasi para sahabat PU semua, atau barangkali yang tertarik langsung ingin membeli unit rumah ini, silakan hubungi Pak Audi yang nomor WhatsApp-nya sudah ada di deskripsi video ini. Sahabat PU, terima kasih telah menonton video ini.